Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Wahyudi, mahasiswa PPG Kemenak LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, akan melaksanakan video pembelajaran sebagai uji kinerja pada PPG tahun ini. Jadi terima kasih salamnya. Saya mengucapkan terima kasih, semoga salam itu menjadi salam kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai materi-materi yang belum kita pelajari. Salah satu diantaranya adalah tentang materi teks eksplanasi. Apa? Eksplanasi. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam belajar, sebelumnya kita berdoa. Saya mohon, saya minta yang akan memimpin doa untuk sebelum kita belajar. Saya minta saudara Ananda Sohibul Isani, silakan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada negara, rasa cinta kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia ingat, tujuan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah untuk menumbuhkan apa? Rasa cinta kepada tanah air. Jangan hanya cinta kepada sama manusia, kasihnya apa? Dahulu cinta kepada negara. Paham? Jadi itu tentang menumbuhkan rasa semangat pada negara. Oke, Pak Guru akan presentasi kalian. Guru akan memberikan Pak Guru akan mempresentasi kalian. Nanti yang hadir angkat tangan, kemudian yang bilang hadir ya. Paham? Oke. Abdul Rashid. Oke, semoga dia sehat. Habib Katani.
Sakit. Sakit juga. Iya. Sakit karena kehujanan. Dia Mas Sofi. Ya, hadir. Kemudian Agus Ramdhani. Ya. Aminatul Zahra. Siap hadir Pak. Dede Indra. Siap hadir. Abdul Farid. Siap hadir. Indra Hamami. Sakit. Oke. Kita apa? Ada yang tahu? Sakit. Nah, jadi disuruh minum obat temannya ya. Ya. Kemudian Hairul Fatih. Siap hadir. Hairul Hakiki. Sakit. Oke. Diawati. Bayu Adwan Amira. Iwan Halil. Oke. Sakit ya. Rizky Zamhari. Melisa Rahmayani. Kemudian Melisa. Muhammad Saiful Sani. Ya, hadir. Zainul Husni Muhammad. Siap hadir Pak. Ihsan Zainul Muhammad. Sakit. Oke. Neza Ismayani. Novia Indriani. Sakit. Hadir. Isma Ramdhani. Salsabila Doroti. Sakit. Oke. Samsudillah. Sarfia. Sakit. Teguh Anggara. Sakit. Oke. Yusril. Hadir. Kuliah. Ya, terima kasih. Nanti yang sakit mampir ke rumahnya, kalian suruh minum obat. Jangan suruh minum obat, ya. Iya. Kamu mah Hadir. mati. Kecuali kalau mati penyakitnya. Semoga kita tetap sehat walaupun cuaca tidak mendukung, karena cuaca kita di sini adalah cuaca yang ekstrim. Kadang hujan, kadang panas. Tapi banyak hujannya. Oke, sekarang berhubung tentang materi yang akan saya berikan, Pak Guru akan memperkenalkan tentang materi berikut. Nah, jadi materi berikut adalah tentang pengertian teks eksplanasi. Di pengertian teks eksplanasi, kemudian strukturnya dan contoh teks eksplanasi. Jadi ini Pak Guru akan sekilas menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisi tentang proses. Proses apa? Mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Jadi bagaimana kejadian alam, misalnya gempa. Bagaimana gempa itu terjadi? Kejadian hujan deras. Bagaimana hujan itu bisa terjadi? Kemudian banjir bandang, banjir rob, kemudian kebakaran, tabrakan. Bagaimana banjir, kemudian bagaimana tabrakan, peristiwa tabrakan terjadi. Jadi intinya adalah teks eksplanasi itu adalah teks di mana teksnya itu berisi tentang proses. Mungkin kalian pernah melihat ada orang tabrakan, kalian membuat berita, maka kalian akan membuat bagaimana proses motor tabrakan dengan mobil, misalnya ya. Itu namanya proses. Sekarang musim hujan, saya membuat tentang teks eksplanasi. Saya mau buat tentang bagaimana hujan deras terjadi, bagaimana fenomena alam terjadi. Nah, bagaimana dan mengapa. Jadi bagaimana, mengapa, bagaimana dia terjadi, mengapa dia bisa terjadi. Itu kan teks eksplanasi. Jadi proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian itu terjadi. Jadi,
Adapun ciri-ciri teks eksplanasi itu secara umum nanti ada di sini. Strukturnya kita akan belajar mengenai struktur. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada di tiga. Nah, yang pertama adalah pernyataan umum. Kemudian yang kedua urutan sebab akibat. Sebabnya itu mengapa, akibatnya bagaimana. Kemudian ada interpretasi. Namanya secara umum tentang tentang struktur dari teks eksplanasi. Oke, paham semua? Paham? Masih semangat? Semangat. Oke, semangat pagi. Alhamdulillah. Pagi luar biasa. Ganti pagi menjadi siang. Semangat pagi. Alhamdulillah. Siang biasa. Aku akan memberikan kesempatan kalian untuk mengulang apa yang telah kalian tonton di layar tentang pengertian, kemudian struktur, ya. Dari bangku sebelah kanan saya satu orang yang mewakili, kemudian bangku yang di tengah satu orang mewakili, kemudian bangku paling utara kiri satu orang mewakili. Nah, sebut nama, berdiri, angkat tangan, sebut nama, kemudian membantu untuk mengulang apa yang sudah kalian lihat di layar. Oke, silakan. Yang sebelah kanan untuk membantu saya untuk untuk mengulang apa yang telah terjadi di layar. Silakan, angkat tangan. Satu orang mewakili. Silakan. Semangat. Mana hidung? Mana hidung? Mana bibir? Oke, kalian ikuti tangan saya. Mana telinga? Mana alis? Mana bibir? Ada yang pegang bibir ya. Oke. Jadi kita akan sedikit breaking. Nah, kemudian sebelum Pak Guru bagikan ini LKPD, silahkan kalian untuk membuat kelompok masing-masing. Silahkan Guru kasih waktu buat kelompoknya. Kan berhadapan, kemudian nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini berbelakang. Belakang. Oke, Pak Guru akan berikan LKPD. Jadi LKPD ini lembar kerja peserta didik. Oke, Pak Guru bagikan. Berapa? Kelompok 5. Ya, jadi kalau diperhatikan, jadi itu lembar kerja peserta didiknya, kalian bisa jawab soal di situ ya, bisa jawab lembar kerjanya. Oke, silahkan kalian menjawab dengan pendapat masing-masing di situ. Kalian harus jawab. Paham? Oke, silahkan waktu.
sebuah fenomena bisa terjadi. Jadi kemudian kemudian nanti kesimpulan. Nah, sampai dengan bisa bantu jawab dulu ya. Kalian diskusi ya. Diskusi. Mana KPD-nya mana? Anak-anak yang berbahagia, tadi sudah Pak Guru berikan RKPD. Jadi RKPD itu kalian jawab. Sekarang kita akan persentase. Tentunya kalian akan mempersentasekan hasil kerja kelompok kalian, ya. Jadi kalian akan persentase di tempat masing-masing. Kemudian setelah persentase nanti di LKPD itu ada berapa yang akan kalian berikan kesimpulan masuk dari contoh eksplanasi. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian akan jawab itu, kemudian kalian akan persentasekan di tempat masing-masing. Nanti ketua kelompoknya atau siapa saja untuk mempresentasikan. Sudah siap semua? Siap. Siap semua? Siap. Semangat pagi. Alhamdulillah. Dua. Luar biasa. Semangat pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana? Kadang-kadang. Siap-siap. Mana gigi? Nah, cepat ya. Mana alis? Mana hidung? Oke, terima kasih. Itu sambil di sana mana hidung? Oke, itu KPD-nya. Silakan di antara kalian ada yang mau mempresentasikan kelompok kalian, silakan untuk mempresentasikan. Pak Guru kasih waktu, silakan. Kelompok siapa yang mau maju, siapa yang mau mulai, silakan. Eksplanasi merupakan sebuah desain yang berisi tentang bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 2. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nomor dua, silakan. Nomor dua. Eksplanasi merupakan sebuah reaksi yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri eksplanasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual.
Hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, bersifat informatif dan tidak berusaha membaca terhadap apa yang dibahas, bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipasi manusia. Contoh bencana longsor. Baca kesimpulannya. Kesimpulan dari contoh teks. Hujan asam biasanya terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat dalam polusi udara. Ya, mana? Nah, mana kelompok 3 mana? Dari contoh teks eksplanasi di bawah, apakah kesimpulan teks tersebut? Kesimpulan tentang teks eksplanasi hujan asam adalah segala macam hujan yang memiliki kadar keasaman di bawah 50. Ya, terima kasih. Kelompok 4. Sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Penelitian tentang terbentuknya hujan asam lebih lanjut setidaknya sudah berjalan sejak abad ke-19. Saat itu di Inggris dilaporkan bahwa hujan yang air hutannya jatuh ke arah lokasi sebuah pabrik mengalami kerusakan berat. Ya, mana? Kelompok terakhir. Kelompok berapa? Silakan. Satu, apakah dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana yang mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu informasi yang ditemukan berdasarkan fakta. 2. Hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Bersifat informasi dan tidak berusaha mengaruhi pembacaan terhadap yang dibahas. 4. Bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh bacaan longsor, gempa, bumi, gunung meletus. 3. Dari contoh teks eksplanasi di bawah, apakah kesimpulan yang teks tersebut? Hujan asam. Hujan asam biasanya terjadi karena adanya peningkatan kadar asam dan sulfat dalam polusi udara. Umumnya hal ini dipicu oleh peningkatan emisi sulfur di ekosistem dan nitrogen tinggi. Ya, tepuk tangan. Terima kasih karena kalian telah mempresentasikan di tempat masing-masing tugas KPD yang sudah Guru berikan. Kesimpulannya adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah apa? Masih ingat? Kesimpulannya adalah teks eksplanasi sebuah teks yang apa? Yang berisi tentang proses Bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. teks yang berisi tentang bagaimana atau dan mengapa suatu proses, suatu kejadian itu terjadi, atau suatu peristiwa itu terjadi. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mau menyebutkan peristiwa apa yang pernah kalian alami
Coba tangannya. Siapa yang pernah mengalami peristiwa gempa? Semuanya. Siapa yang pernah mengalami rumahnya kebanjiran? Ada? Ada. Siapa yang pernah mengalami putus cinta? Siapa yang pernah mengalami tenggelam di lautan? Nah, yang pernah tenggelam di lautan termasuk sama seperti Pak Guru pernah tenggelam di lautan. Nah, kemudian sekarang LKPD-nya akan Pak Guru kumpulkan. Mana dua kelompoknya? LKPD-nya Pak Guru kumpulkan. Mana LKPD? Mana kelompoknya? Nah, jadi LKPD-nya ini nanti Pak Guru akan periksa ya. Pak Guru akan periksa, kemudian nanti Pak Guru akan evaluasi sendiri agar kalian mendapatkan nilai analisis sebagai sebagai realisasi atau refleksi dalam pembelajaran. Paham? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan untuk menghadap. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari, seperti yang sudah kalian lihat di dalam layar, di layar kalian bisa mengetahui kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, intinya adalah teks eksplanasi itu adalah seperti yang tadi. Bagaimana sebuah teks yang bagaimana di dalamnya itu menceritakan tentang terjadinya sesuatu. Dari mengapa? Misalnya ada banjir ya. Atau di sini misalnya di dalam LKPD yang dijawab pada semuanya. Hujan asam biasanya terjadi karena adanya peningkatan kadar asam, nitrat, dan sulfat dalam polusi udara. Umumnya hal ini dipicu oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida dalam atmosfer. Hujan asam biasanya memiliki ciri-ciri khusus secara fisik yang membedakannya dengan hujan air biasa, sebab warna dan rasanya juga asam dan juga biasanya hampir sama. Namun hujan asam terkadang juga turun dalam berbentuk hujan salju. Kemudian penelitian tentang terbentuknya hujan asam lebih lanjut setidaknya sudah berjalan sejak abad ke-19. Saat itu Inggris dilaporkan bahwa hutan yang ada hujannya jatuh searah lokasi sebuah pabrik mengalami kerusakan berat. Laporan ini memicu rasa penasaran seorang ahli kimia, sehingga ahli kimia itu meneliti hujan asam. Nah, jadi hujan asam. Jadi ini contoh teks eksplanasi. Jadi mengapa terjadinya hujan asam? Nah, jadi sudah kalian jawab di sini sebagai kesimpulannya. Dan juga misalnya gempa, peristiwa alam gempa. Apakah yang menjadi penyebab utama gempa? Paling marah merasakan gempa ya? Gempa berapa kali? 4 kali, cuma yang terasa 2 kali, yang tidak terasa 2 kali. Jadi gempa itu terjadi karena apa? Pergeseran tanah bumi. Jadi gempa juga terjadi karena ada pergesekan lempengan bumi. Nah, seperti ini misalnya kan, ini lempengan bumi lapisannya, subduksinya terputus. Ini lapisan bumi, dia nyambung lapisan bumi, terputus. Nah, sehingga apa? Sehingga lapisan bumi ini bergeser. Sehingga kita merasakan gempa. Tsunami juga sama. Tsunami parah. Pergesekannya lebih parah lagi, sehingga ini air lautan ke dalam dulu airnya. Dalam panasnya bumi ini, sehingga meluaplah air itu jadi tsunami. Nah, itu namanya
fenomena petir, fenomena kilat, fenomena guntur, gemuruh. Terjadi karena apa? Terjadi karena awan itu kan berbentuknya beda-beda. Ada namanya awan yang lembut, tapi katanya bahwa fenomena petir itu terjadi karena gesekan awan, karena dia keras, sehingga kedengaran suara petir. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan tugas. Mau ya? Mau tugas? Harus semangat. Tugasnya adalah membuat contoh teks eksplanasi. Nah, silahkan. Di antara ciri-ciri yang bisa dibuat sebagai teks eksplanasi itu adalah satu di antara adalah fenomena alam. Apalagi fenomena alam, kemudian apalagi cuaca, kemudian tabrakan, peristiwa, kebakaran, dan lain sebagainya. Paham semua? Jadi kalian nanti membuat teks eksplanasi. Kalian bisa kumpulkan melalui grup WhatsApp kelas 8A. Semangat. Nanti setelah ini Pak Guru akan berikan tugasnya di dalam grup WhatsApp. Kemudian nanti jam 8 malam kita akan melakukan pertemuan daring. Kita akan video call nanti bersama di situ membahas tentang tugas eksplanasi. Silakan kalian dibuat. Kemudian setelah kalian membuat teks eksplanasi, kalian tulis, catat, kemudian kalian bisa publikasikan. Di mana kalian publikasikan? Bagi yang punya Facebook, silakan. Bagi yang punya Instagram, publikasikan dia. Maksudnya publikasikan adalah kalian upload ya di mana, di Facebooknya, di grup WhatsApp, di Instagram, dan lain sebagainya. Paham? Dimengerti? Stop. Dari serangkaian yang sudah Pak Guru jelaskan, dari awal sampai saat ini, dari tampilan video, ada tampilan materi di layar, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya, silakan. Pak Guru kasih 2 orang kesempatan untuk bertanya. Perwakilan dari yang cewek sama yang jawab, silakan. Apa yang bertanya? Nah, sebut namanya. Nama saya Adian Mas Rofi. Saya mau bertanya. Silakan. Apakah ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi? Oke, sudah. Teman-teman bertanya, apakah ciri-ciri umum kebahasaan dalam teks eksplanasi? Ciri-ciri bahasanya atau ciri-ciri kata-kata? Nah, ciri yang paling umum adalah kalimatnya efektif. Maksudnya efektif itu tidak panjang, tidak pendek, tapi singkat, padat, dan jelas. Dan juga kalimatnya mudah dimengerti. Kemudian kalimatnya tidak membingungkan yang membacanya. Sehingga apa? Runtutan atau uraiannya atau urutannya harus tepat. Yang penting di situ ada kata mengapanya, ada bagaimananya. Paham ya? Ada maksudnya? Paham semuanya? Yang kedua, silakan. Apa namanya? Nama saya Wensa Ramayani. Saya mau bertanya, di dalam kita membuat teks eksplanasi apa saja yang perlu diperhatikan? Ya. Di dalam kita membuat teks eksplanasi apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin maksudnya ini agak sama seperti yang Mas Rofi. Yang perlu diperhatikan adalah cara penulisannya. Ya, cara menyusun kata-katanya yang baik dan benar. Ini pertanyaannya mirip pertanyaannya ya. Kita jawab saja. Jadi dia harus bahasanya efektif, tidak membingungkan. Kemudian pesan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan dalam teks itu harus jelas. Jangan panjangnya saja gitu, 1 lembar, tapi orang yang membacanya jadi bingung. Orang yang membacanya jadi bingung. Maksud mungkin yang menulisnya bingung. Oleh karena itu, PR-nya nanti pekerjaan di rumahnya adalah membuat teks eksplanasi.
minimal 4 paragraf. Satu paragraf terdiri dari 35 kata atau lebih. Paham? Paham? Mengerti? Mengerti. Semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dua. Semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Jadi sekarang kita sudah menuju ke pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan ini sebagai bahan pembelajaran kita dan saya yakin kalian sudah paham. Sekarang sebelum kalian lanjut untuk berdoa ulang, PR-nya kerjakan dengan baik. Nanti kalian bisa bertanya di grup WhatsApp kelas 8A, ya. Oke, kalau gitu semoga apa yang kita lakukan hari ini, pertemuan kita tentang tes eksplanasi, kita bisa lakukan di pertemuan kedua besok. Jadi tugasnya juga bisa dibawa kepada pertemuan kedua. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah sebagai penutup pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau gitu kita tutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh Samsuddo. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, agar lebih barakahnya apa yang kalian sudah dapatkan pada hari ini, pada pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi